Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Oke, baiklah anakku semuanya, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi pertama, bab pertama pada semester genap ini, yaitu pada materi berapresiasi seni rupa ya. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui kompetensi dasar dari materi berapresiasi seni rupa. Ini adalah pada KD 3.6, yaitu menerapkan apresiasi seni budaya Nusantara. Selanjutnya, tujuan dari pembelajaran ini adalah melalui model pembelajaran home learning, peserta didik dapat menginterpretasi dan mempresentasikan hasilnya terkait konsep budaya lewat metode daring atau online dengan mengembangkan nilai karakter jujur, kemandirian, disiplin, dan tanggung jawab. Maka peserta didik dapat 1. Menjelaskan pengembangan sikap apresiatif seni rupa, pengembangan sikap empati kepada profesi seniman dan budayawan, mengamalkan perilaku manusia berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat, dan interaksi dan komunikasi efektif dengan lingkungan seni budaya dengan benar dan percaya diri. Yang kedua, mengapresiasi seni rupa di Nusantara yang disajikan pada sebuah pameran seni dan atau presentasi dari guru dengan benar dan cermat. Berikutnya, kita akan masuk pada pengertian apresiasi seni rupa. Apa sih apresiasi seni rupa itu? Apresiasi seni rupa adalah aktivitas mengindra, yaitu apa yang kita indra. Ada karya seni rupa. Dengan cara bagaimana kita merasakan, menikmati, menghayati, dan menghargai nilai-nilai keindahan dalam karya seni, serta menghormati keberagaman konsep dan variasi konvensi artistik eksistensi dunia seni rupa. Jadi pengertian seni rupa ini diawali dari kita panca indera kita dalam menikmati karya seni rupa itu adalah melalui yang utama pertama adalah dari mata, kemudian kita akan merasakan, kita menikmati, dan pada akhirnya kita akan memberikan penilaian terhadap nilai-nilai keindahan dalam karya itu ya. Berikutnya kita masuk ke 3 domain ya dalam apresiasi seni rupa. Jadi menurut teori menurut beliau Brand G. Wilson dalam bukunya Evaluation of Learning in Art Education, apresiasi seni memiliki 3 domain. Domain itu apa? Wilayah. Ya, ini meliputi apa saja? 1. Perasaan atau feeling. Dalam konteks ini terkait dengan perasaan keindahan. Yang kedua, penilaian atau valuing terkait dengan nilai seni. Kemudian yang ketiga, empathizing, yaitu apa? Terkait dengan sikap hormat kita kepada dunia seni rupa, termasuk kepada profesi perupa. Siapa saja mereka? Ya, dia mungkin pelukis, pembuat patung, ya, pembuat seni grafis, pembuat seni keramik, ya, termasuk pendesain, pengkria, dan lain sebagainya. Jadi 3 wilayah ini akan ada dalam wilayah apresiasi seni rupa. Kita lanjut. Nah, coba kita belajar mengapresiasi. Ini apa? Ada yang tahu? Kira-kira ini apa? Betul ya. Ini adalah Tugu Pahlawan Revolusi. Ya. Dengan melihat tugu ini kita langsung akan berpikir, ya. Persepsi kita akan masuk pada wilayah, oh iya, ini adalah pembuatan karya ini dimotivasi oleh apa? Ya, kita mengenang jasa para pahlawan revolusi. Ya, mereka semuanya rela berkorban demi apa? Ya, demi tetap tegaknya NKRI, tetap berdiri kokohnya Pancasila yang ada di Indonesia ini. Ya, di sekitar di dekat tugu ini ada apa, mungkin kalian tahu ya, sumur lubang buaya, di mana beliau-beliau ini
akhir hayatnya ya, kekejaman PKI Partai Komunis Indonesia ini telah mengakhiri para pahlawan ini ya. Namun walaupun mereka mungkin telah tiada ya, tetapi Pancasila tetap kokoh. Ini membuktikan bahwasanya yang paling tepat ya, ideologi yang paling pas untuk Indonesia adalah Pancasila. Selanjutnya, berapresiasi seni rupa, pengembangan sikap apresiatif seni rupa. Pada prinsipnya, setiap manusia lahir oleh Tuhan itu sudah dianugerahi oleh Tuhan itu kepada kita berupa sense of beauty. Apa itu? Rasa keindahan. Ya, bahwasanya setiap manusia itu pasti akan punya rasa keindahan. Buktinya apa? Ya, ketika kita dalam kehidupan sehari-hari mungkin ketika kita mau memilih pakaian ya, setelah mandi kita mau pakai apa, ketika mau tidur kita mau pakaian apa, kita mau berenang dan lain sebagainya, olahraga, tentunya pakaian-pakaian itu akan kita sesuaikan dengan selera dan kesempatan yang akan kita lalui ya. Jadi pada prinsipnya Tuhan itu telah memberikan sense of beauty, yaitu rasa keindahan pada setiap manusia ya, termasuk kalian memantas diri memilih gaya potongan rambut ya, memilih sepatu, cara berdandan ya, aksesoris dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bentuk berapresiasi seni rupa. Kita mungkin ketika akan memakai pakaian, ketika kita mau membeli pakaian, kita menyibukkan diri untuk memilihnya ya, mana yang pantas, mana yang pas untuk kita. Berikutnya, yang namanya sense of beauty ya, atau rasa keindahan itu sekali lagi semua orang pasti akan diberikan anugerah itu ya, sekalipun ya orang itu hidup di pedesaan, di pedalaman. Jadi tidak hanya orang perkotaan, semua orang itu ada rasa keindahannya ya. Dapat kita lihat dari tata busananya, riasnya, ornamen yang ada di setiap daerah di Indonesia, tari-tarian, musik yang ada di Indonesia. Setiap daerah memiliki kekhasannya masing-masing ya. Oke, bisa kita lihat ini. Nah, ini gambar ini menunjukkan bahwasannya seluruh wilayah Indonesia, seluruh suku, daerah yang ada di Indonesia, semua orang itu memiliki rasa keindahan ya. Terbukti semua suku-suku ini memiliki apa? Ini pakaian daerah ini ya, yang mana semuanya berbeda satu daerah dengan daerah yang lainnya ya. Oke. Kemampuan mengamati karya seni rupa murni dan seni terapan dalam arti praktis adalah kemampuan mengklasifikasi, mendeskripsi, menjelaskan, menganalisis, menafsirkan, dan mengevaluasi serta menyimpulkan makna karya seni. Aktivitas ini dapat dilatihkan sebagai kemampuan apresiatif secara lisan maupun tulisan. Jadi mengapresiasi sesuatu itu bisa kita secara lisan menyampaikan secara langsung, atau mungkin kita melalui tulisan kita ya. Berikutnya ini aktivitas pendukung ya, agar kita itu bisa mengapresiasi karya seni dengan baik ya. Dengan cara bagaimana? Kita membaca teori seni, termasuk sejarah seni dan reputasi seniman, dialog dengan tokoh seniman serta budayawan, merupakan pelengkap kemampuan berapresiasi, sehingga para siswa dapat menyertakan argumentasi yang logis dalam menyimpulkan makna seni. Jadi tidak serta-merta kita bisa mengapresiasi, kita butuh aktivitas pendukung lainnya. Kita harus banyak membaca, kita harus banyak melihat ya. Ini ya, jadi aktivitas membaca apapun ya, tentang budayawan, tentang karya seni rupa dan lain sebagainya, kita harus rajin membacanya. Ini ya, termasuk ini juga program literasi, bahwasanya
kita harus punya kegemaran membaca apapun tema itu. Ya, karena ini kaitannya dengan berapresiasi seni rupa, tentunya diarahkan pada apa? Apresiasi terhadap karya seni rupa atau budayawan atau orang-orang yang terlibat di dalamnya. Oke. Secara psikologis, pengalaman penginderaan karya seni itu berurutan dari sensasi, reaksi panca indera kita mengamati seni, emosi, rasa keindahan, impresi, kesan pencerapan, ya, kemudian interpretasi atau penafsiran. Penafsiran terhadap apa? Makna seni itu. Kemudian apresiasi, menerima dan menghargai makna seni. Serta yang terakhir apa? Evaluasi, yaitu apa? Menyimpulkan nilai seni. Ya. Berikutnya, pengembangan sikap empati kepada profesi seniman dan budayawan. Apresiasi seni budaya, termasuk seni rupa, sebagai bagian dari estetika dimaksudkan untuk meningkatkan sensitivitas kemampuan mengapresiasi keindahan serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mensyukuri hidup maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis, ya. Jadi harapannya dalam mengapresiasi seni rupa ini nanti, ya, banyak tujuan, ya, yang pada akhirnya nanti kita bisa hidup bersama harmonis dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Pengenalan akan tokoh-tokoh seni budaya dan reputasinya, kontribusi mereka bagi masyarakat dan bangsa atau bagi manusia pada umumnya adalah upaya nyata mengembangkan perasaan simpati. Ya, jadi pada prinsipnya kita butuh informasi-informasi, ya, mungkin bisa dari baca, kita bisa ketemu langsung dengan seorang seniman atau budayawan, ya, yang ada di mana, baik yang ada di sekitar kita, lokal atau mungkin nasional atau bahkan internasional, ya. Harapannya apa? Nanti kita bisa meningkatkan perasaan empati ini, ya, perasaan empati. Jadi kita bisa merasakan keindahan-keindahan yang ada dalam karya seni rupa, ya. Berikutnya, nah, coba kita belajar mengapresiasi. Ini apa ini? Ada yang tahu? Iya, ini adalah patung kuda. Ada di mana? Kalian tahu nggak ini? Betul, ada di Kota Boyolali. Pernah menghitung ada berapa kudanya? Oh, belum. Oke, ya, kapan-kapan kalian boleh bermain ke Boyolali. Silakan dihitung. Ini ada berapa jumlah kuda yang lari ini, ya. Luar biasa, ya, sangat kelihatan sekali energik, ya. Silakan nanti kita bisa lihat langsung, ya. Jadi nanti mungkin melihat foto dengan lihat langsung mungkin rasa empati kita mungkin akan berbeda, ya. Oke, yang C, mengamalkan perilaku manusia berbudaya dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Perlu kita ketahui bahwasanya kata budaya itu dari bahasa Sanskerta. Apa itu budaya? Ya, dari kata budi, yang artinya apa? Akal dan nalar. Jadi kalau kita kembangkan, ya, kata kebudayaan itu dapat diartikan hal yang berhubungan dengan budi, akal dan nalar. Ya, senada dengan ini, Kuncoro Ningrat, ya, menyebutkan bahwasanya kebudayaan berarti keseluruhan gagasan, ya, karya seni rupa, karya manusia yang harus dibiasakan melalui apa ini? Belajar, ya, serta keseluruhan dari hasil budi dan karyanya. Nah, lanjut. Ini 3 wujud kebudayaan. Ya, kebudayaan pertama adalah konsep. Kemudian aktivitas, yang ketiga adalah artefak. Bedanya apa? Kalau konsep itu masih ada di angan-angan kita. Misalkan kita mau membuat karya seni batik, ya,
kita masih berpikir kita membuat apa ya, itu namanya konsep, masih dalam angan-angan kita. Tetapi kalau kita ini masih konsep. Tetapi kalau kita sudah beraktivitas, kita sudah melakukannya, misalkan apa, kita membuat sketsanya, ya, kita membuat menuangkan malamnya ini dalam kainnya ini namanya sudah aktivitas. Berbeda dengan yang namanya artefak. Kalau artefak ini adalah sudah menjadi karya nyata, jadi karya wujud nyata ini disebut artefak, ya. Jadi batik yang sudah jadi tadi itu namanya karya artefak ini. Jadi diharapkan ya seluruh aktivitas kegiatan berkarya seni ini ya kita bisa berinteraksi baik dengan masyarakat maupun alam, ya, termasuk kita sebagai hamba Tuhan harus bisa berinteraksi dengan baik, karena kita manusia yang berbudaya harus bisa berinteraksi dengan siapapun dan kapanpun, dimanapun, ya, baik itu dengan Tuhan, dengan masyarakat maupun dengan alam itu sendiri. Ya, dengan mengenal, memahami dan menghargai budayanya sendiri, para siswa dapat mengembangkan potensi perilaku yang baik, ya. Untuk apa? Bergaul di masyarakat seni, ya, ini bergaul di masyarakat seni dan lingkungan sosial sebagai insan yang berbudaya, ya. Jadi harapannya dengan kita memahami tentang apa itu budaya kita, diharapkan kita bisa luwes, kita bisa bergaul dimanapun, ya, di masyarakat sekitar kita atau mungkin di lingkungan sosial yang lain, ya. Oke, interaksi dan komunikasi efektif dengan lingkungan seni budaya. Dari pengalaman belajar apresiasi seni, diharapkan berkembang sikap demokratis, etis, toleransi, dan sikap positif lainnya. Ya, mungkin sikap demokratis ini bisa kita lihat, ya. Jadi sikap-sikap ini nanti sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari nanti bisa kita lihat. Demokratis misalnya bisa kita lihat ketika kita sedang musyawarah dengan misalkan panitia, kita mau mengadakan sebuah kegiatan, ya. Ketika kita sudah bersama dengan anggota kegiatan musyawarah itu, ketika kita sudah memberikan kesempatan orang lain untuk berpendapat yang sama, itu artinya kita sudah belajar untuk demokratis, ya, itu. Nah, ini apa? Ya, kita lihat. Ya, coba kita mengapresiasi ini. Ini patung siapa? Ada yang tahu? Betul, ini adalah patung Bapak Insinyur Soekarno. Ya, mungkin kalian tahu ada beberapa di Indonesia, tidak hanya satu. Salah satunya mungkin kalau kita lihat yang ada di Manahan misalkan, dalam posisi yang lain, dalam posisi membaca, posisi duduk, ya. Dan ini salah satunya. Ya, siapa beliau? Ya, tak lain dan tak bukan, beliau adalah proklamator kemerdekaan RI. Ya, ini kalau kita lihat dengan keberadaan patung ini yang mengingatkan pada kita jasa, ya, besar jasanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kita lanjutkan. Sikap toleran, ya, ini akan tercermin ketika apa? Ya, toleran ini, ya, ketika kita berbeda pendapat dengan orang lain, ya. Kemudian sikap etis, ya. Etis ini adalah, ya, kaitannya kita beretika ketika kita bersama orang lain, ketika kita bersosialisasi dengan orang lain, tentunya etika itu harus kita bawa dimanapun kapanpun, bersama siapapun silakan. Etika, ya, kita harus bersikap yang etis ketika bersama dengan orang lain. Jangan pernah merendahkan orang lain, jangan menghina, jangan menertawakan, apalagi melecehkan. Kita harus menghormati mereka. Oke, berikutnya dari perolehan kehidupan berbudaya dalam proses pembelajaran di sekolah dan interaksi siswa dengan dunia seni melalui apa? Ada kunjungan pameran, kita lihat di museum, galeri, sanggar, atau pergaulan langsung, ya. Ini kaitannya dengan apa?
kita bisa memperoleh kehidupan berbudaya, atau mungkin di sekolah kita adakan pameran di sekolah ya. Diharapkan apa nanti? Kita bisa ya ini berinteraksi dengan santun dan efektif. Di mana? Di lingkungan masyarakat ya, di lingkungan seni budaya, atau mungkin di tempat kita bermukim ya. Ini. Nah, ini contohnya kunjungan kepada ke tempat pameran seni rupa ya. Ini untuk meningkatkan apresiasi kita ya, belajar untuk menghargai, menilai ya, mengevaluasi terhadap karya seni rupa. Lanjut, dengan sikap berbudaya, maka para siswa dapat mengamalkan perilaku positif dan optimistik dalam berinteraksi dengan masyarakat seni rupa, seni pertunjukan, ya, masyarakat dalam konteks lokal, nasional, maupun ketika nanti kalian berkesempatan ke luar negeri, di internasional. Ya, jadi harapannya apa? Ada pengamalan perilaku positif dan optimistik. Ya, ini. Nah, ini coba kita belajar mengapresiasi. Ini apa ini? Ini adalah, iya betul ya. Ini ada Tugu Surabaya. Suro itu apa? Ikan. Boyo itu apa? Ya ini buaya ini. Jadi kota Surabaya ini ya ada ikon tugu ini, di mana orang melihatnya langsung akan berpikir, oh iya ini adalah kota Surabaya ya, dimana ikon sesuai dengan namanya ya, suro ikan dan boyo atau buaya ya. Oke, ini boleh juga kalian apresiasi ya. Oke anak semuanya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jaga kesehatan ya, jaga iman, jaga imun, dan semoga kita selalu aman. Dadah, semoga kalian sehat selalu ya. Semangat untuk belajar walaupun kita daring dari rumah. Belajar, 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 dan sukses. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat.